Oke pemirsa, dimanapun Anda berada, kita semua masih bersama Pak Sakti Maki. Nah Pak Sakti Maki, ini kan Jepang ini sedang mengalami musibah yang dahsyat, mungkin paling dahsyat dalam sejarahnya ya. Betul. Bencana alam, tsunami, sekarang letupan di pembangkit listrik tenaga nuklirnya. Ini kan bisa berdampak sangat serius, termasuk terhadap brand-brand yang telah dibangun oleh Jepang selama berdekade-dekade atau bahkan berabad-abad. Ya. Betul. Ya menurut Anda ini bagaimana ini Jepang akan mengatasinya? Mungkin nggak mereka bisa kembali seperti semula? Kan sekian pasti sekarang Singapura dan beberapa negara sudah mulai waspada terhadap produk-produk makanan buatan Jepang karena takut terkena radiasi nuklir. Nah ini gimana, Pak? Baik, menarik Pak. Kalau kita lihat dalam konteks yang mereka alami sekarang ini, kalau saya menamakannya the brand is under fire. Iya. Jadi katanya kalau kita mau lihat brand itu hebat atau tidak, bukan pada waktu dia jaya, tapi pada waktu dia mengalami namanya turbulence. Iya. Nah, the nation of Japan, jadi the brand of Japan ini sekarang memang secara keseluruhan jadinya, baik secara teknologi, kemasan makanan dan sebagainya juga dipertanyakan gitu ya. Saya kira foundation pertanyaannya adalah safety pada saat ini, karena apakah makanan ini beracun dan sebagainya, belum lagi radiasi yang sekarang lagi terbang ini gitu ya ceritanya. Tapi kalau kita lihat dalam konteks sejarah Pak, Jepang itu memang terkenal resilient ya. Mereka itu punya fundamental filosofi yang sangat besar ya, sangat luar biasa, sehingga mereka bisa melewati fase-fase yang sulit, mulai dari zaman dulu dibom tahun 45 Hiroshima Nagasaki sampai sekarang, dan malah kalau kita lihat hanya dalam waktu yang sangat singkat dia sudah bisa mengambil alih the leading forefront khususnya di teknologi. Jadi kalau kita lihat turunannya Pak, karena dia kuat di teknologi, mau tidak mau secara keseluruhan brand-brand yang hidup di Jepang sendiri memberi kontribusi yang besar kepada Japan as a national brandnya. Sehingga kalau saat ini dengan adanya tsunami dan lain-lain, sebetulnya bisa kita lihat ya. Artinya kalau kita lihat di sini memang mau tidak mau harus mengambil esensi yang lebih objektif. Secara subjektif Pak, emotionally kita pasti punya rasa lah ya dengan yang mereka alami. Tapi kalau kita lihat dari segi objektif, kita harus lihat apakah dalam waktu singkat dia bisa mengatasi masalah ini, dan semakin cepat dia melewati turbulensi ini Pak, barulah kita bisa lihat bahwa apakah Jepang bisa keluar dari masalah dan mengembalikan Japan sebagai a great brand of the world itu dalam waktu yang singkat. Saya personally Pak, pribadi merasa yakin bahwa mereka bisa. Isunya tinggal sekarang berapa lama ini aggravated persoalan ini akan terus muncul gitu. Saya kira yang paling besar adalah mengenai nuklir ini. Mungkin kalau urusan tsunami dan gempanya, saya kira mereka cukup terlatih Pak. Saya nggak tahu tsunami, tapi kalau gempa Pak, saya tahu Jepang itu sudah teknologinya juga sangat advance Pak, mulai dari building dan sebagainya. Tapi nggak ada yang Pak prepare untuk nuklir meltdown. Jadi kita mesti lihat ini di lapangan. Dan yang pasti misalnya Mitsubishi itu kan dulu zaman Perang Dunia Kedua kan sangat terkenal karena kemampuannya membangun pesawat terbang tempur kelas 1 yang namanya Zero kan. Terus kemudian kapal-kapal induk dan lain sebagainya. Akhirnya hancur berantakan. Waktu itu orang menganggap Mitsubishi habis sudah. Karena terbukti bisa dikalahin oleh sekutu. Wah itu. Tapi ternyata bisa hidup. Sekarang semua orang tidak ada satupun yang mencela Mitsubishi. Salah satu contohnya Jepang kan banyak sekali brand. Negara ini termasuk negara yang paling jagoan membangun brand ya. Betul Pak. Jadi terus kira-kira rahasianya apa ya? Mungkin yang saya kira rahasia yang paling terbesar Pak adalah komitmen. Dan kita tahu bangsa Jepang itu Pak, kalau urusan komitmen mulai dari konsep semangat samurainya dan sebagainya, sudah kelihatan bahwa degree of commitment Pak sangat tinggi. Dan itulah yang sangat dibutuhkan Pak. Ingredient dasar sebuah brand mau sukses itu adalah komitmen. Jangan cuma bicara aja mau begini dengan brandnya, tapi dalam kenyataan di lapangan mudah terganggu dengan tadi unsur kompetisi yang berurusan dengan harga. Nah Indonesia nih Pak yang sangat prone sekali dengan urusan itu. Jadi saya kira apa yang dialami oleh Jepang sekarang Pak, mungkin hanya sekedar, kalau saya menamakannya lewat polisi tidur sih. Jujur aja nih Pak ya. Ngajegluk dikit ya. Ngajegluk dikit. Saya kira dalam waktu singkat Jepang akan kembali. Iya, saya juga sering dengar dari omongan orang Jepang yang ada di sini. Mereka bilang, kenapa orang Jepang kok bisa maju, kuat, dan solid? Karena orang Jepang sebenarnya nggak berubah dari zaman Tokugawa dulu dan sekarang. Kalau zaman Tokugawa itu zaman samurai, orang Jepang itu setia pada kaisar. Kalau sekarang mereka setia pada kaisa. Kaisa itu artinya perusahaan. Artinya sama pada dasarnya gitu. Dan kan hal seperti ini juga perlu dibangun oleh orang Indonesia. Cuma di Indonesia itu rumus seperti apa yang paling cocok?
Selain seperti orang Jepang, dulu kaisar, sekarang kaisar. Gitu. Indonesia lalu apa? Gitu. Saya kira sulit Pak kalau kita lihat, karena memang secara fundamental negeri kita sangat diverse, jadi sangat beragam ya. Jadi mencari satu hal yang homogen itu boleh dikatakan sangat sulit. Sehingga secara regional Pak, di antara pulau-pulau di Indonesia ini mempunyai semangat dan kultur yang sangat mewarnai yang namanya komitmen. Nah, Indonesia sudah membangun Pak menggunakan benang merah yang namanya Pancasila itu untuk coba berpegang. Jadi kalau di sana ada samurainya ya, kalau di sini mestinya ada Pancasilanya. Sayangnya memang Pancasila ini banyak terkontaminasi dengan banyak hal, tapi sebetulnya itulah foundation yang paling kuat Pak. Nah, kalau kita kembali mau setia dengan kaisa atau kaisar tadi, jadikanlah Pancasila itu adalah kaisanya. Nah, begitu kita kembali ke sana Pak, justru keragaman yang muncul inilah Pak adalah kekayaan yang paling besar. Karena nggak ada Pak negara lain di dunia ini yang mempunyai komposisi seperti kita. Keragaman budaya, keragaman bahasa, keragaman manusia dan lain-lain yang sebetulnya adalah cikal bakal Pak untuk menjadi a country with great brands. Iya, saya kira ini sebenarnya suatu kekuatan yang bagi kita Luar untuk biasa. membangun brand, Luar biasa. nation brand maupun produknya ya. Sayangnya orang Indonesia sendiri belum melihat ini sebagai satu opportunity yang besar. Masih merasa tadi Pak, inferior. Padahal negaranya superior Pak. Negara kita luar biasa. Dan kita mungkin juga perlu juga belajar dari negara-negara tetangga yang lebih kecil ya. Meskipun kita tidak suka pada negara itu. Misalnya Malaysia aja konkretnya. Banyak orang Indonesia nggak suka. Tapi saya kira bagi saya pribadi saya melihat lebih baik kita belajar kok daripada membenci. Karena Malaysia terbukti loh. Siapa sih di dunia ini yang nggak tahu Petronas? Misalnya ya. Semua orang tahu. Sampai nation brandnya sendiri malah kita dengar di mana-mana dengan Truly Malaysia-nya sebagai contoh. Nah, sekarang tinggal bagaimana dengan Indonesia. Jadi kalau kita betul Bapak tadi belajar dari Jepang, belajar dari Malaysia dan lain-lain, coba deh kita tiru yang baik, kita tinggalkan yang jelek. Kita isi dengan kekuatan kita sendiri. Jadi ada orang yang mengatakan kalau mau maju kita harus berhenti menggunakan pendekatan yang konfrontatif, tapi pakai pendekatan yang kooperatif dengan semua pihak. Nah, cuman sejauh ini Anda melihatnya bagaimana? Terutama kalau dikaitkan dengan dunia usaha di Indonesia. Saya kira dunia usaha Indonesia Pak sangat dipengaruhi dengan konsep dan pemikiran para pelaku. Apakah mereka mau kooperatif atau tidak, itu betul-betul lihat dari konsep investasi tadi Pak. Karena masih senang yang maunya cepat-cepat, seringkali pola kerjasama itu Pak kurang dibangun. Padahal kalau kita lihat peta UMKM sebagai contoh, itu adalah cikal bakal Pak, yang sangat luar biasa. Dan ini kalau dieksploitasi digunakan dengan baik, dilakukan kerjasama yang baik Pak, saya kira akan sulit Pak lawan Indonesia. Jepang kalau Bapak lihat ya, sebagai contoh yang paling gampang, semuanya Pak di package. Apa saja, permen kecil di package. Jadi mereka sudah terlatih. Nah, kalau Indonesia belajar aja dari model yang sederhana seperti itu, saya kira banyak Pak. Kita kan, Bapak tahu sendiri, pasar tradisional ya, makanan-makanan khas Indonesia. Kita Pak jalan di sepanjang pantai katanya, setiap 5 km Pak makanannya lain. Nah, dari ujung Sabang sampai Merauke Pak, sate mungkin ada 50 macam. Nah, ini kalau kita paketkan dengan baik, kulineri saja Pak sudah memberi satu bobot yang luar biasa. Dan perlu ada manajemen yang baik, karena setahu saya kalau di Jepang itu untuk hal produk-produk seperti itu kan mereka sangat mengandalkan apa yang namanya trading house. Dan besar trading house dan mereka bergerak seluruh dunia Dan kuat di Indonesia kan dari dulu mimpi melulu punya trading house. Komitmen Pak kembali lagi pada akhirnya kita harus bersandar dan istilahnya berjangkar kepada satu pemikiran. Dan pemikiran nilai yang tadi saya katakan kita sudah punya. Samurai kita namanya Pancasila. Kembalikan saja Pak ke sana. Secara otomatis kita akan menjadi negara. Dan mungkin nggak kita membangun suatu trading house yang nanti tidak hanya bermakna memasarkan, tapi juga memperkuat brand atau melakukan branding. Seperti di Jepang kan juga gitu, trading house ini sangat menentukan. Sangat Pak, sangat menentukan ya. Sekarang tinggal balik lagi seberapa yakin kita dengan konsep ini dan berapa besar komitmennya. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya waktu juga yang membatasi obrolan saya dengan Pak Sakti Maki, dan kita akan berjumpa lagi dalam Dialog Development episode berikutnya.